Ya, pemirsa, Anda kembali lagi masih dalam dialog malam bersama dengan Profesor Kusnandi. Prof, menurut Kepala BPOM Indonesia, ini efek samping vaksin Corona Sinovac tidak berbahaya jika memang ada dan bisa pulih kembali. Ini kira-kira berapa lama waktu pemulihannya jika efek samping ini terjadi, baik itu efek samping ringan ataupun efek samping berat? Itu kan tergantung daya tahan tubuh masing-masing, tiap-tiap orang berbeda. Sebagian besar tidak menyebabkan gejala apa-apa. Ya, paling nyeri di tempat suntikan ya wajar lah, disuntik nyeri tempat suntikan gitu loh. Bengkak sedikit pasti, bayi-bayi juga disuntik juga kalau diimunisasi juga agak merah, wajar gitu loh ya. Jadi nggak masalah. Nah, yang masalah kalau orang yang nggak kuat itu ya, ada yang kebetulan daya tahan tubuhnya lagi rendah atau gimana, nah mungkin dia akan lemas, ya istirahat dulu gitu ya. Jadi tiap-tiap orang tuh berbeda mekanismenya, dan untuk kembali normal juga itu tiap-tiap orang berbeda. Kalau mamanya dia itu sampai pingsan, tapi pingsan itu kan dari 1.000.000 kan mungkin 1 atau 2 dari 5 juta seluruh mamanya, taruhlah di Jakarta gitu ya, 5 juta yang disuntik itu 10 ya, tapi itu jarang sekali. Nah sekarang yang disuntik kan baru 1,5 juta. Itu kalau 1,5 juta seluruh Indonesia itu paling yang pingsan itu cuma 2, dan itu wajar gitu loh ya, karena dalam statistik begitu ya. Mereka pulihnya ya bisa lama, bisa cepat, karena itu individual. Jadi ada yang nggak perlu diapa-apain ya, cukup dikasih minyak yang dirangsang pakai minyak kayu putih di hidungnya. Tapi ada juga yang perlu diinfus. Tapi sampai sekarang belum ada yang diinfus karena pengaruh vaksin. Oke, Prof, beberapa kali saya sempat tanyakan kepada relawan-relawan yang sudah mengikuti uji klinis vaksin pada akhir tahun kemarin. Ini yang dirasakan adalah pegal-pegal begitu, seringkali yang dirasakannya itu. Itu sebetulnya efek dari apa sih, Prof? Ya semua orang juga disuntik pegal tempat suntikan ya. Mau coba gitu loh, datang sini saya suntik. Nggak ada lah yang nggak apa-apa gitu, kecuali kalau kita kasih disemprot dulu sama lidokain itu untuk ngilangin mati rasa gitu ya. Tapi itu digunakan untuk orang-orang pemain sepak bola, kalau mamanya ada yang terbentur disemprot itu ngilangin sakit. Tapi kalau disuntik kan itu kita nggak akan melakukan begitu, hambur itu namanya ya. Jadi memang resikonya memang agak sakit, udah biasa itu mah ya, nggak jadi masalah itu. Ya nggak mungkin disuntik nggak terasa atau gimana, tuh nggak mungkin, pasti agak sakit ya, kecuali tadi kalau disemprot ya kayak dicubit lah gitu loh. Tapi kan manfaatnya jauh lebih besar kan, jadi kita kebal terhadap penyakit COVID, manfaatnya jauh lebih besar. Yang kita takut tuh bukan suntikan, aturan vaksin yang kita takutkan tuh apa, penyakitnya udah banyak yang meninggal tuh, seluruh dunia udah berapa juta, udah 10 juta lebih yang sakit gitu loh, yang meninggal udah jutaan juga seluruh dunia gitu loh ya. Kita takut sama penyakitnya deh, jangan sama vaksinnya. Mendingan kita Oke, Prof, dari kita mulai divaksinasi, ini kapan mulai terbentuknya antibodi setelah kita melakukan vaksinasi ini, Prof? Jadi pada waktu suntikan pertama, itu tubuh kita itu disebut sensitifikasi. Jadi kita merangsang sel-sel T ya, sel T dan B, sel T limfosit atau B limfosit itu untuk mengenal antibodi ya, baru merangsang. Tapi begitu suntikan kedua, karena udah mengenal, baru dia terbentuk zat anti. Tapi zat anti ini terbentuk maksimal itu 2 minggu setelah suntikan kedua. 2 minggu setelah suntikan kedua. Nah, ya 2 minggu setelah suntikan kedua.
Dan yang paling maksimalnya sekali itu 1 bulan setelah suntikan kedua. Ya. Oke. Nah, jadi jangan kalau kita habis suntikan pertama dan kedua, ya tetap kita mesti physical distancing, jaga jarak terhadap penyakit. Jadi kita belum kebal bener gitu loh. Kita baru kebal betul ya itu setelah 2 minggu suntikan kedua, ya, dan atau 1 bulan, ya. Dan itu juga tergantung sama orangnya. Kalau dia daya tahan cukupnya kuat itu cepat ya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya agak lama gitu lah ya, nah dia kurang kuat ya. Tergantung kan tadi kan tetap kita harus fit kondisinya. Sehingga kalau divaksin antibodi yang terbentuk itu tinggi. Oke, Prof, setelah vaksinasi adakah yang harus kita doping dalam segi asupan makanan? Makanan itu harus seimbang ya. Karbohidrat, protein itu harus ada ya. Yang dimaksud doping itu apa gitu loh. Kalau makan vitamin itu boleh ya. Bagus ya. Vitamin C, vitamin D, kemudian kita kasih mineral kayak kalsium, kemudian kita kasih yang zat-zatan lain ya itu boleh, bagus malah ya. Makan Fe ya, zat besi itu bagus. Ekstra dalam keadaan begini tuh harus gitu loh ya. Sangat dianjurkan. Jadi selain makanan sehari-hari yang seimbang, gizi seimbang, ya cukup protein dan karbohidrat, kita boleh memakan vitamin dan mineral, ya untuk supaya daya tahan tubuh kita itu lebih baik lagi. Oke, Prof, apakah ketika kita sudah melakukan vaksinasi semua nih dalam jangka 1 tahun ke depan yang ditargetkan, apakah nantinya virus ini akan hilang atau akan berpeluang menjadi seperti virus influenza yang ada tidak hilang gitu dari dunia ini? Itu yang sedang saya teliti. Kan kita nelitinya ini baru masuk 6 bulan lah, jadi masih 6 bulan lagi lah kita ada penelitiannya. Jadi itu yang saya ikuti. Jadi setelah berapa lama kita mesti melakukan imunisasi ulang. Ya, perkiraan saya dalam setahun 2 tahun ini kita mesti tetap jaga jarak, pakai masker ya. Perkiraan saya seperti itu ya. Jadi kita memang harus berubah hidupnya pada sekarang ini karena penyakit ini cukup ganas sehingga kita harus hati-hati. Dan ini sekarang masih zona merah ya, Jakarta maupun Bandung, jadi kita harus hati-hati ya. Seperti itu. Oke. Jadi protokol kesehatan masih harus tetap dijaga hingga 1 sampai 2 tahun ke depan ya, Prof ya. Iya, tahun ini. Oke. Baik, Prof, peristiwa terpaparnya 25 relawan vaksin ini tentunya membuat sebagian masyarakat menjadi ragu kembali untuk menggunakan vaksin. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan bagaimana tanggapan dari Profesor dan apa yang ingin Profesor sampaikan untuk masyarakat terkait dengan vaksinasi ini? Sekali lagi saya tekankan, takut sama vaksinnya atau takut pada penyakitnya. Kalau mau takut sama vaksin, ya jalan-jalan aja kemana-mana, nanti kena penyakitnya, ya. Tapi kalau harapan saya semuanya tuh divaksin kalau bisa divaksin, ya. Karena vaksin ini aman dan punya efek yang baik, ya. Mangga kita sama-sama datang ke tempat penyuntikan untuk divaksin, untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi teman-teman kita, melindungi sekeliling kita. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Kusnandi atas diskusinya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, mangga. Baik, untuk itu saya Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.